Halo, selamat siang anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran online biologi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kladogram dan kunci determinasi. Yuk simak video ini. Nah, anak-anak, kladogram sendiri dapat diartikan sebagai pohon diagram atau grafik yang menunjukkan kesamaan evolusi dan hubungan antara spesies dan organisme. Sedangkan filogenetik merupakan cabang ilmu dari biologi yang menentukan hubungan evolusioner atau pola keturunan kelompok organisme. Nah, anak-anak, berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat kladogram. Nah, misalkan di lingkungan sekitar kalian itu ada ikan, kodok, kemudian burung maupun anjing. Ya, langkah pertama, kalian harus membuat karakter dalam bentuk tabel. Ya, karakter ini bisa kalian lihat dari morfologi dari setiap hewan yang kalian amati ataupun ciri dari setiap kelasnya. Misalkan pada superkelas Pisces, dia cirinya apa? Apakah dia memiliki sisik, kemudian memiliki sirip seperti itu, ya. Yang kedua adalah ya, tiap karakter yang dimiliki oleh hewan diberikan tanda centang, ya. Nah, ini yang Ibu maksud tadi, kalian membuat karakter dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Misalkan karakter pertama itu vertebrae, itu artinya dia memiliki tulang belakang, kemudian memiliki tungkai. Tungkai ini adalah alat geraknya, ya. Kemudian homoioterem, ya, atau berdarah panas, ya. Kalau berdarah panas berarti suhu tubuhnya itu tetap atau tidak mengikuti perubahan dari lingkungannya. Kemudian dia memiliki kelenjar mamai, ya. Nah, kita langsung saja pada ikan mas, ya. Apakah dia memiliki vertebrae, ya? Karakter mana yang dia miliki? Yang pertama, dia memiliki vertebrae. Kemudian, apakah dia memiliki tungkai? Tidak, dia memiliki sirip. Bersifat homoioterem? Juga tidak, karena dia bersifat poikiloterem, karena suhu tubuhnya mengikuti dengan suhu lingkungan. Kemudian, apakah dia memiliki kelenjar mamai? Tidak ya. Selanjutnya kita masuk ke kodok. Ya, kodok tentunya dia memiliki vertebrae, kemudian memiliki tungkai, ya, sisanya tidak. Kemudian kalau burung, ya, tentunya juga vertebrae punya, memiliki tungkai dan bersifat homoioterem. Sedangkan anjing, dia memiliki semuanya, ya. Sudah, jadi kalian harus buat dulu tabel seperti ini, ya. Kemudian tentukan karakter yang ingin kalian buat. Kemudian setelah itu, kalian centang dari setiap karakter yang dimiliki oleh makhluk hidup yang kalian lihat cirinya seperti itu, ya. Kemudian kalian berikan tanda centang seperti ini. Selanjutnya, gambarlah diagram Venn, ya. Nanti dari karakter ini kita bisa membuat diagram Venn, ya. Karakter yang dimiliki oleh semua hewan ditulis pada bagian luar, ya. Jadi dia sifatnya dari umum ke khusus, ya. Selanjutnya, di dalam setiap diagram, tuliskan nama organisme yang hanya memiliki sekelompok karakter tertentu. Nah, ini nanti akan Ibu jelaskan pada slide berikutnya. Jadi, dari tabel ini sebenarnya kalian sudah bisa melihat, ya, bahwa kalau misalnya kita bandingkan ikan mas dengan anjing, kekerabatannya sangat jauh karena di sini perbandingannya ikan mas hanya memiliki satu karakter yang sama dengan anjing, sedangkan kalau kita lihat burung dengan anjing, ini kekerabatannya sangat dekat karena memiliki persamaan ciri yang cukup banyak, ya. Di sini 3, di sini 4, seperti itu ya.
Semakin banyak kesamaannya, semakin dekat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup tersebut ya anak-anak. Nah, kita langsung saja menyalin tabel karakter tersebut ke dalam diagram Venn ya. Jadi ini Ibu buat satu persatu diagram Venn-nya yang pertama, karena karakter yang paling luar tadi ada vertebrae, kita tuliskan di sini ya. Jadi kita buat kotak, kemudian tuliskan keterangannya. Vertebrae itu ikan mas, kemudian yang kedua memiliki tungkai, yaitu kodok. Yang ketiga, Homo eotherum, kita gunakan burung di sini. Terus yang terakhir yaitu kelenjar mamai, itu anjing. Jadi boleh kalian buatnya satu persatu seperti yang sudah Ibu contohkan, atau kalian buat 4 kotak. Ya, 4 kotak ini kan menunjukkan karakter daripada hewan pada tabel tersebut, seperti itu. Jangan lupa kalian menuliskan karakter seperti ini, ya. Jadi ini kan membacanya dari luar ini yang paling luar, ini yang secara umum. Kemudian yang paling di dalam ya, ini khusus ya. Artinya vertebrae ini dimiliki oleh siapa? Semua hewan ini ya. Kemudian kalau dia spesifik, tungkai itu ada di kodok. Kemudian kalau burung punya tungkai punya ya. Kemudian anjing juga punya. Gitu. Kemudian Homo eotherum dimiliki oleh burung dan anjing ya. Sedangkan anjing dia memiliki semuanya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini bisa kalian bandingkan ya. Ini tabelnya, kemudian ini dalam bentuk diagram Venn ya. Jadi yang paling umum karakter yang dimiliki oleh makhluk hidup diletakkan paling luar, diikuti dengan karakter selanjutnya. Kalian hanya mengikuti urutan yang ada pada tabel ini ya anak-anak, seperti itu. Ya, sehingga yang paling di dalam itu adalah yang memiliki semua karakter pada tabel seperti itu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengubah diagram Venn ini ke dalam bentuk kladogram sesungguhnya, ya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, karakter yang paling umum atau luar, yang ini ya, yang vertebrae ini, dituliskan di ujung paling luar dari pangkal tanda panah kladogram. Ya, jadi kita buat dulu tanda panahnya, ya, satu garis tanda panah, kemudian kita letakkan garis kecil yang menunjukkan ya karakter yang kita sudah buat pada tabel sebelumnya ya. Karakter pertama kan vertebrae, kemudian ini penunjuknya, ini spesiesnya apa yang tadi sudah diamati, yaitu ikan mas ya. Selanjutnya, karakter selanjutnya kita akan mengikuti urutan dari diagram Venn dari luar ke dalam. Kita cuma mengikuti ini saja. Selanjutnya itu ada tungkai, kemudian contoh spesiesnya itu kodok. Selanjutnya ada Homo eotherum, itu burung ya untuk spesiesnya. Kemudian karakter glandula mamai, yaitu si anjing ya. Seperti itu untuk kladogram. Apakah kalian sudah bisa membuatnya? Silakan dicoba dulu ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke kunci determinasi. Jadi, kunci determinasi ini dapat kita artikan sebagai cara, langkah, ataupun teknik untuk mengidentifikasi organisme, kemudian mengelompokkannya pada takson atau tingkatan makhluk hidup. Ya, ingat tingkatan takson apa saja. Ya, jadi langkah-langkahnya yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima, sedangkan yang lain ditolak. Silakan kalian perhatikan gambar berikut. Ya, ini kunci determinasi. Ya, tentunya di kelas 7 SMP sudah pernah kalian dapatkan. Ya, sekarang kita review kembali. Ya, jadi kalian perhatikan ya, di sini di poin 1. Ya, setiap nomor itu ada dua pernyataan positif dan negatif. Yang artinya di sini kalau misalnya poin 1A, dia memiliki tulang belakang, berarti 1B-nya yang negatif berarti tidak memiliki tulang belakang.
Ya, jadinya dia bertolak belakang seperti itu anak-anak. Jadi kita harus membuat pernyataan semacam ini, ada yang positif dan ada yang negatif, yang ditandai dengan kata tidak biasanya. Ya, jadi biasanya misalkan nomor 1 kita melihat ikan gitu. Berarti kan apakah dia memiliki tulang belakang atau tidak? Kalau dia misalkan cirinya adalah dia memang memiliki tulang belakang, berarti kalian pilih 1A, berarti pernyataan 1B yang ditolak. Seperti itu. Nanti kita lihat di cara membaca. Selanjutnya yang kedua, yaitu ciri yang dimasukkan, itu adalah ciri-ciri yang mudah diamati seperti ini. Ya, ini ciri-ciri yang biasanya mudah kalian amati dengan mata telanjang ya tanpa menggunakan mikroskop ya, serta bisa kita lihat dari ciri-ciri dari setiap kelas, suku maupun ordo dari setiap makhluk hidup. Itu bisa kalian mencarinya di internet ataupun di buku pegangan kalian ya. Seperti itu. Kemudian, deskripsi karakter dengan istilah umum. Artinya istilah umum ini adalah istilah yang memang mudah dimengerti oleh orang ya. Kemudian itu merupakan istilah biologi seperti itu ya. Kemudian nomor 4, setiap kuplet diberi nomor ya. Maksudnya di sini kalian perhatikan, misalkan 1A memiliki tulang belakang, biasanya titik-titiknya harusnya panjang ya. Ya, ini titik-titiknya panjang sampai di 2 gitu. Ya. Jadi kalau kita tulis biasanya tidak berisi kotak, langsung saja memiliki tulang belakang titik-titik 2 gitu. Tidak isi tulisan ke nomor, langsung aja 2. Ya. Kemudian kalau ini contohnya memiliki kelenjar susu titik-titik, langsung dia kelas mamalia seperti itu maksudnya. Nah, yang kelima, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Artinya begini, misalnya kita bahas yang nomor 1 itu tentang tulang belakang, berarti A sama B itu harus terkait ya. Berarti kita cuma menambahkan kata tidak. Satunya memiliki, satunya tidak. Kalau misalnya yang kedua, kita membahas kelenjar susu, berarti yang 2B dia harus juga berisi kata tidak memiliki kelenjar susu. Tidak boleh seperti ini, misalnya di 1A kita membahas memiliki tulang belakang, 1B kita membahas memiliki kelenjar susu. Itu salah ya anak-anak. Jadi buatlah seperti contoh seperti itu. Nah, ini yang Ibu maksud ya. Kalau di poin 4, setiap kuplet diberi nomor ya, langsung seperti ini. Homoiotermis langsung di titik 2 ya. Jadi dia tidak isi ke nomor 2 itu enggak ya, langsung ke nomornya saja seperti itu. Nah, untuk pemberian nomor ini kalian harus memperkirakan kira-kira sudah tepat nggak nanti kuncinya dengan jawaban yang kalian inginkan ya. Nanti kita lihat di cara pembacanya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke cara membaca kunci determinasi ya. Untuk kunci determinasinya masih Ibu gunakan yang sama seperti tadi. Nah, contoh hewannya ini ada si burung ya, ini burung. Nah, untuk membaca kunci determinasi, ya, kalian harus memulainya dari nomor yang kecil, ya. Jangan langsung ke nomor yang besar, salah nanti. Oke, kita masuk ke nomor yang kecil dulu, ke poin nomor 1, ada 1A, 1B, ini mengenai tentang tulang belakang, ya. Jadi, burung itu, apakah dia memiliki tulang belakang atau tidak? Apakah dia vertebrae atau invertebrata? Ya, burung termasuk vertebrata atau memiliki tulang belakang. Dia termasuk ke kelas Aves ya. Berarti kalian sudah menemukan kunci yang pertama yaitu 1A. Ya, 1A memiliki tulang belakang. Nah, selanjutnya bagaimana, Bu? Nah, kalian perhatikan di sini kan ada titik-titik disuruh ke nomor 2, ya. Jadi ikutin langkah-langkahnya. Kalian disuruh ke nomor 2, berarti kalian langsung loncat ke nomor 2, ya. Nah, untuk ini, loncatannya ini tidak serta-merta berurutan. Misalkan, kalau misalnya kalian tidak memiliki tulang belakang, ini loncatnya ke nomor 5. Ya, ini menandakan kunci determinasi itu tidak selalu berurutan. Ya, jadi kalian cukup menentukan
awalannya dari nomor 1 sebagai dasarnya kalian, ya. Kemudian kalian lihat di bagian terakhirnya disuruh nomor keberapa. Jangan sampai kalian salah kamar, ya anak-anak. Oke. Nah, kita disuruh ke nomor 2, berarti masuk ke nomor 2. Nah, ini kategorinya adalah kelenjar susu, ya. Kalau burung, apakah dia memiliki kelenjar susu? Tidak, yang memiliki kelenjar susu hanya di kelas mamalia, ya. Berarti jawabannya adalah 2B, ya, tidak memiliki kelenjar susu. Langsung disuruh ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini berdasarkan cara geraknya. Nah, kalau misalnya si burung, dia tidak memiliki sirip, ya, dan tidak bernafas dengan insang, tapi dia bergerak dengan tungkai, kemudian kalau terbang dia menggunakan sayapnya, ya. Kemudian bernafas dengan paru-paru maupun pundi-pundi hawa, ya. Jadi kita sudah temu jawabannya ke, ya, yang 3 adalah 3B, kemudian kita disuruh ke nomor 4, ya. Masuk ke nomor 4, nah ini berdasarkan penutup tubuhnya. Kalau burung kira-kira penutup tubuhnya apa? Yaitu bulu, ya. Tubuhnya ditutupi bulu. Nah, kalau kalian sudah menemukan kata penutup ada kelas Aves, berarti sudah selesai penjelajahan kalian. Sudah kalian menemukan satu kunci determinasi untuk burung. Nah, misalkan kalau misalnya kalian masih menemukan disuruh ke nomor ini, ke nomor itu, kalian harus terus mengikuti perintah itu. Disuruh nomor berapa sampai kalian menemukan penutup, ya. Penutupnya biasanya ditandai dengan adanya kata ataupun huruf seperti itu, ya. Jadi kunci determinasinya adalah 1A, ya, memiliki tulang belakang, kemudian 2B, tidak memiliki kelenjar susu, 3B, bergerak tidak menggunakan sirip, dan bernafas tidak menggunakan insang, kemudian nomor 4B, ya, ini terakhir, tubuh ditutupi oleh bulu. Jadi, organisme ini atau makhluk hidup ini digolongkan ke kelas Aves, ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak hafal kelas-kelasnya, berarti kalian bisa melihat dari ciri-cirinya yang bisa kalian lihat di kunci determinasi ini, dari karakternya itu. Sudah paham? Nah, silakan kalian coba mencari, ya, kunci determinasi hewan berikut, ya. Kira-kira hewan ini, ya, hewan di bawahnya burung ini, kunci determinasinya yang mana sih, ya? Silakan dicari seperti ini, ya. Kalian cari kunci determinasi seperti ini, ya, setelah selesai menyimak video ini. Terima kasih, anak-anak.